Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musin Haji dari Prodi Teknik Industri kelas TI 20B. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem bilangan real untuk pelajaran kalkulus. Pertama adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang dinotasikan. Bilangan kompleks sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan real sendiri dibagi lagi menjadi dua, bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional dibagi atau dipecah lagi menjadi dua, bilangan bulat atau bilangan pecahan. Bilangan bulat dibagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah dibagi lagi menjadi dua, bilangan asli dan bilangan nol. Bilangan asli dibagi menjadi tiga, yaitu bilangan satu, bilangan prima, dan bilangan komposit. Bilangan real. Dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bilangan asli diliputi bilangan bulat diliputi bilangan rasional diliputi oleh bilangan real. Bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas. Contohnya n sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan nol dan bilangan bulat positif. Contoh, Z sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A atau B, dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh Q sama dengan 1/4, 3/4 dan seterusnya. Bilangan real adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional itu sendiri. Contohnya R sama dengan 0,1, 1/4, 2/3, akar 2, akar 5 dan seterusnya. Sifat-sifat operasi hitung. Misalkan ada dua bilangan real X dan Y, maka dapat disimpulkan sifat komutatif dalam penjumlahan X sama dengan Y, X plus Y sama dengan Y plus X. Perkalian XY sama dengan YX sampai seterusnya. Urutan bilangan-bilangan real tak nol dipisahkan menjadi dua himpunan, yaitu bilangan real positif dan real negatif, sehingga diperoleh X kurang dari Y sama dengan Y min X adalah positif. Selain itu juga ada urutan lainnya, yaitu X tidak sama dengan Y sama dengan Y min X adalah positif atau 0. Sifat-sifat urutan sendiri dibagi menjadi tiga. Pertama, trikotomi. Jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka salah satunya akan berlaku X kurang dari Y atau X sama dengan Y atau X lebih dari Y. Ketransitifan X kurang dari Y dan Y kurang dari Z sama dengan X kurang dari Z. Perambahan X kurang dari Y sama dengan X plus Z kurang dari Y plus Z. Perkalian apabila Z positif, X kurang dari Y sama dengan XZ kurang dari YZ. Apabila Z negatif, X kurang dari Y sama dengan XZ kurang dari YZ. Ketaksamaan. Penyelesaian suatu ketaksamaan berarti mencari semua himpunan bilangan real yang membuat ketaksamaan berlaku. Kita bisa lihat contohnya, garis ya. Min 3 sampai 0 disebut selang.
Himpunan bagian dari garis bilangan disebut selang. Himpunan penyelesaian suatu ketaksamaan terdiri dari seluruh selang bilangan atau gabungan dari selang-selang. Contoh, 3x sampai 17 kurang dari 0 atau x kuadrat min x min 6 tidak sama dengan atau lebih dari 0. Selang-selang interval. Selang atau interval ketaksamaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu selang terbuka dan selang tertutup. Selang terbuka yaitu selang terbuka A kurang dari X kurang dari B. Selang terbuka terdiri dari semua selang antara A dan B, tidak termasuk titik ujung A dan B, dinyatakan dengan A dalam kurung A, B tutup kurung. Selang tertutup. Selang tertutup sama dengan A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B. Semua selang antara A dan B mencakup titik-titik ujung A dan B dinyatakan dengan dalam kurung A, B tutup kurung. HP selang atau interval. Contohnya, nomor 1, selang atau interval A kurang dari X kurang dari B. Lah untuk grafiknya sendiri, selangnya terbuka, sedangkan A kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan B, selangnya sendiri tertutup. Selanjutnya, menyelesaikan ketaksamaan. Untuk menyelesaikan suatu ketaksamaan harus dilakukan operasi-operasi tertentu tanpa mengubah himpunan penyelesaiannya. Antara lain, 1. Menambah bilangan yang sama pada kedua ruas suatu ketaksamaan. 2. Mengalihkan kedua ruas atau ketaksamaan dengan suatu bilangan positif. 3. Mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan negatif, tetapi kemudian harus mengembalikan arah tanda ketaksamaan. Nilai mutlak X tutup kurung nilai mutlak X dalam kurung merupakan sebagai jarak X dari titik pusat pada garis bilangan, sehingga jarak selalu bernilai positif. Definisi nilai mutlak itu sendiri, contoh, nilai mutlak X sama dengan X, X lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan untuk min X, X kurang dari 0. Contoh, nilai mutlak 6 sama dengan 6. Nilai mutlak 0 sama dengan 0. Sedangkan untuk nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Sifat-sifat nilai mutlak. Nilai mutlak dapat diterapkan pada perkalian dan pembagian, tetapi tidak mudah diterapkan dalam penambahan atau pengurangan. Sifat-sifat nilai mutlak antara lain: 1. Nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nilai mutlak 2. Nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A. A sama dengan atau lebih dari 0, sehingga min A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. 3. Nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, sehingga A lebih dari atau sama dengan 0, sehingga X lebih dari atau sama dengan A, atau X kurang dari sama dengan min A. 4. X kurang dari atau sama dengan Y, sehingga X kuadrat kurang dari atau sama dengan Y kuadrat. 5. Nilai mutlak X per Y sama dengan Y per nilai mutlak X sama per nilai mutlak Y. Ketaksamaan segitiga. Nilai mutlak X plus Y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X plus nilai mutlak Y. Nilai mutlak X min Y lebih dari atau sama dengan dalam kurung nilai mutlak X min nilai mutlak Y.
Untuk contoh soal sendiri kita akan bahas di halaman selanjutnya. Ya, untuk contoh soal kita dapat lihat ada soal nomor 1, yaitu selesaikan persamaan berikut. X kuadrat min X kurang dari 6. Maka didapat X kuadrat min X dikurangi 6 kurang dari 0. Langkah selanjutnya dijabarkan, maka didapat X min 3 dalam kurung X plus 2 tutup kurung kurang dari 0. Didapat X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Untuk titik pemecahan atau HP-nya adalah 3 atau 2. Titik pemecah atau TP adalah 3 atau 2. Langkah selanjutnya adalah membuat garis. Buat garis lurus. Maaf kalau garisnya lurus. Ini kanan, ini kiri. Di sini min 2, di sini 3. Di sini plus, di sini plus. Ini kanan, kiri, arsir. Jadi dari sini dapat kita simpulkan HP-nya adalah min 2,3. Untuk selanjutnya adalah contoh soal nomor 2, yaitu selesaikan ketidaksamaan berikut. Nilai mutlak 2x min 5 kurang dari 3. Nilai mutlak x kurang dari atau sama dengan y. Untuk nilai mutlak x kurang dari atau sama dengan nilai mutlak y, kita dapat menggunakan sifat nilai mutlak nomor 4 yang sudah kita jelaskan sebelumnya, sehingga x kuadrat kurang dari atau sama dengan y kuadrat. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita tulis dalam kurung 2x min 5 tutup kurung kuadrat kurang dari 3 pangkat 2. Untuk langkah selanjutnya yaitu dijabarkan atau disederhanakan. 2x kali 2x sama dengan 4x kuadrat. 4x kuadrat dikurangi 5x kurangi 2x kali 2, maka
dikurangi sama dengan 20x. Kemudian min 5 dikali 5 sama dengan plus 25 kurang dari 3/2 sama dengan 9. Sehingga 4x kuadrat min kurangi 20x plus 25 kurang dari 9. Maaf, salah. Sehingga 4x kuadrat min 20x plus 16 kurang dari 0. Untuk teman-teman yang belum tahu 16 didapat dari mana, 16 yaitu 25 dikurangi 9. Mengapa yang awal tidak? Karena yang pertama terdapat x. Sederhanakan. 2x kuadrat min 10 sama dengan 2x kuadrat min 10 x plus 8 kurang dari 0. Kita perkecil lagi atau sederhanakan. Maka didapat dalam kurung 2x min 2 tutup kurung dalam kurung lagi x min 4 dalam kurung kurang dari 0. Jadi diperoleh x sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Ya. Maka dalam kurung x sama dengan 4. Untuk langkah selanjutnya yaitu menggambar seperti tadi di awal, garis lurus, ini kanan, ini kiri, katakanlah ini 1, 2, 3, ini 4, gabung, ini plus, ini juga plus, arsir. Maka HP yaitu 1,4. Terima kasih.